Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Fahrezi dengan NIM 2241012045 dari Prodi PGMI semester 4 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Abuya Saleh Sarolangun. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah PPMDI yang diampu oleh dosen Bapak Rian Hidayat MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang tokoh Turki Sultan Mahmud II, Utsmani Muda, dan Mustafa Kemal Atatürk. A. Kondisi Turki sebelum pembaruan. Kondisi Turki Utsmani sebelum era pembaruan ditandai oleh krisis politik dan militer yang semakin kompleks. Pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19, Kesultanan Utsmaniyah mengalami kemunduran dalam stabilitas politik akibat lemahnya kontrol pusat terhadap wilayah-wilayah kekuasaan. Otoritas sultan tidak lagi efektif dalam mengandalkan elit lokal dan pejabat daerah, sehingga muncul fragmentasi kekuasaan yang berdampak pada melemahnya integrasi politik. Di sisi lain, kekalahan berulang dalam peperangan melawan kekuatan Eropa menunjukkan adanya krisis dalam organisasi militer dan strategi pemahaman negara. Kondisi ini mencerminkan kegagalan institusi negara dalam mempertahankan kedaulatan secara efektif di tengah dinamika geopolitik global. Krisis militer yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari ketertinggalan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat Eropa mengalami revolusi ilmiah dan industri, Kesultanan Utsmaniyah justru mengalami stagnasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sistem pendidikan yang tradisional yang berpusat pada madrasah cenderung tidak mengalami pembaruan kurikulum yang signifikan, sehingga tidak mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang sains dan teknologi modern. Dampaknya, kesenjangan teknologi militer antara Utsmaniyah dan Eropa semakin melebar, terutama dalam penggunaan senjata, teknik perang, dan sistem logistik. Ketertinggalan ini memperlemah daya saing negara dalam mempertahankan wilayahnya. Dalam konteks yang lebih luas, kondisi ini menunjukkan adanya krisis multidimensional yang melibatkan aspek politik, militer, dan intelektual secara simultan. Situasi tersebut memiliki relevansi dengan kondisi kontemporer, di mana banyak negara berkembang masih menghadapi tantangan serupa seperti lemahnya tata kelola pemerintahan, ketertinggalan teknologi, dan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, kajian terhadap kondisi Turki sebelum pembaruan tidak hanya penting secara historis, tetapi juga memberikan perspektif analitis dalam memahami pola krisis dan kebutuhan reformasi dalam konteks modern. B. Sultan Mahmud II. Satu, latar belakang dan masa pemerintahan. Sultan Mahmud II merupakan salah satu penguasa penting dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah yang memerintah pada periode 1808 sampai 1839. Ia naik tahta dalam kondisi politik yang tidak stabil, ditandai oleh konflik internal elit kekuasaan serta tekanan eksternal dari negara-negara Eropa. Pada awal pemerintahannya, otoritas pusat sangat lemah karena dominasi kelompok militer tradisional, khususnya pasukan Janissary yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan negara. Kondisi ini mendorong Mahmud II untuk melakukan konsolidasi kekuasaan sebagai langkah awal dalam menjalankan reformasi yang lebih luas dan sistematis. Dalam konteks sejarah, masa pemerintahan Mahmud II sering dipandang sebagai fase transisi dari sistem tradisional menuju modernisasi institusional. Ia berupaya membangun kembali legitimasi kekuasaan pusat dengan mengarungi pengaruh kelompok-kelompok lama yang dianggap menghambat perubahan. Pendekatan ini menunjukkan adanya kesadaran politik bahwa keberlangsungan negara bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan global yang semakin kompetitif. 2. Reformasi militer. Penghapusan pasukan Janissary. Salah satu kebijakan paling signifikan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II adalah penghapusan pasukan Janissary pada tahun 1826 yang dikenal sebagai Auspicious Incident. Pasukan Janissary sebelumnya merupakan tulang punggung militer Utsmaniyah, tetapi dalam perkembangannya berubah menjadi kelompok konservatif yang menolak modernisasi. Mereka sering melakukan pemberontakan yang menghambat upaya reformasi militer yang
yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Mahmud II mengambil langkah tegas dalam membubarkan pasukan tersebut dan menggantinya dengan angkatan bersenjata modern yang terlatih berdasarkan sistem militer Eropa. 3. Reformasi administrasi dan birokrasi. Selain reformasi militer, Mahmud II juga melakukan perubahan signifikan dalam bidang administrasi dan birokrasi. Ia berupaya membangun sistem pemerintahan yang lebih terpusat dan efisien dengan mengurangi kekuasaan elit lokal, serta memperkuat peran pemerintahan pusat. Reformasi birokrasi ini juga mencakup standarisasi sistem administrasi, pengenalan sistem penggajian bagi pegawai negeri, serta peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan anggota. Dengan demikian, Mahmud II berusaha menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih rasional dan profesional. 4. Reformasi pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Sultan Mahmud II menyadari bahwa kemajuan negara sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, ia mulai memperkenalkan sistem pendidikan modern yang melengkapi sistem pendidikan tradisional berbasis madrasah. Reformasi ini ditandai dengan pendirian sekolah-sekolah militer, teknik, dan kedokteran yang mengadopsi kurikulum dari Eropa. Langkah ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga profesional yang mampu mendukung modernisasi negara, terutama dalam bidang militer dan administrasi. 5. Dampak kebijakan terhadap masyarakat dan Islam. Kebijakan reformasi yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat Utsmaniyah. Di satu sisi, reformasi ini berhasil memperkuat struktur negara dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Dalam konteks pemikiran Islam, reformasi Mahmud II memicu perdebatan mengenai hubungan antara modernitas dan tradisi. Sebagian kalangan melihat reformasi sebagai bentuk westernisasi yang berpotensi menggeser identitas Islam. Sementara yang lain memandangnya sebagai ijtihad politik untuk mempertahankan eksistensi umat Islam dalam dunia yang terus berubah. C. Utsmani Muda. 1. Latar belakang munculnya Gerakan Utsmani Muda Young Ottomans muncul pada pertengahan abad ke-19 sebagai respon terhadap krisis multidimensional yang dialami Kesultanan Utsmaniyah. Reformasi Tanzimat yang dimulai sejak 1839 dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar dalam sistem politik dan sosial. Kebijakan tersebut cenderung bersifat administratif dan elitis sehingga tidak menyentuh kebutuhan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. 2. Tokoh-tokoh utama. Gerakan Utsmani Muda dipelopori oleh sejumlah intelektual yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman politik yang kuat. Tokoh-tokoh utama dalam gerakan ini antara lain yaitu Namik Kemal, Zia Pasha, dan Ali Suapi. Mereka aktif menulis di berbagai media dan menggunakan pers sebagai sarana untuk menyebarkan gagasan pembaruan kepada masyarakat secara luas. Namik Kemal dikenal sebagai tokoh yang menekankan pentingnya kebebasan dan patriotisme dalam kehidupan bernegara. Ia banyak mengkritik sistem pemerintahan absolut yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Sementara itu, Zia Pasha berfokus pada reformasi administrasi dan pentingnya konstitusi sebagai dasar hukum negara. Ali Suapi memiliki pendekatan yang lebih radikal dengan mendorong perubahan politik secara langsung. Keberagaman pemikiran ini menunjukkan dinamika intelektual yang berkembang dalam tubuh gerakan Utsmani Muda. 3. Gagasan konstitusi dan kebebasan. Salah satu kontribusi utama gerakan Utsmani Muda adalah pengembangan gagasan konstitusi dan kebebasan sebagai dasar sistem pemerintahan. Gagasan ini diwujudkan dalam upaya mendorong lahirnya konstitusi pertama Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1876. Konstitusi tersebut menjadi simbol perubahan menuju sistem politik yang lebih modern dan partisipatif. Konsep kebebasan yang diusung tidak hanya mencakup kebebasan individu, tetapi juga kebebasan pers dan hak masyarakat untuk terlibat dalam proses politik. 4. Integrasi nilai Islam dan modernitas. Gerakan Utsmani Muda tidak hanya mengadopsi konsep-konsep Barat, tetapi juga berupaya mengintegrasikannya dengan ajaran Islam. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya reinterpretasi terhadap sumber-sumber ajaran Islam
agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Mereka menolak dikotomi antara Islam dan modernitas, serta menegaskan bahwa keduanya dapat berjalan secara harmonis. Pemikiran ini menjadi landasan penting bagi perkembangan pemikiran Islam modern, khususnya dalam bidang politik dan hukum. 5. Peran dalam perubahan sistem politik. Peran gerakan Utsmani Muda dalam perubahan sistem politik Kesultanan Utsmaniyah sangat signifikan. Melalui aktivitas intelektual dan politik, mereka berhasil membangun kesadaran publik mengenai pentingnya reformasi sistem pemerintahan. Meskipun implementasi sistem konstitusional pada awalnya mengalami berbagai hambatan, gagasan yang diperkenalkan oleh Utsmani Muda tetap memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan politik di Turki. Gerakan ini menjadi cikal bakal munculnya gerakan reformasi berikutnya, termasuk Turki Muda, Young Turks. Dalam konteks kontemporer, kontribusi Utsmani Muda dapat dilihat sebagai bagian dari proses historis menuju pembentukan sistem politik modern yang lebih demokratis di dunia Islam. D. Mustafa Kemal Atatürk. 1. Latar belakang dan peran historis. Mustafa Kemal Atatürk merupakan tokoh sentral dalam transformasi dari Kesultanan Utsmaniyah menuju negara bangsa modern Turki. Ia lahir pada tahun 1881 di Salonika dan memperoleh pendidikan militer yang membentuk pola pikir rasional, disiplin, dan strategis. Peran historisnya mulai menonjol ketika ia memimpin perlawanan terhadap kekuatan sekutu dalam Perang Dunia I, khususnya dalam pertempuran Gallipoli. Keberhasilannya dalam bidang militer meningkatkan legitimasi politiknya di tengah krisis yang melanda Utsmaniyah. 2. Pembentukan negara Turki yang modern. Pembentukan negara Turki modern merupakan hasil dari proses revolusi politik yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Ia menggantikan sistem kekhalifaan yang berbasis monarki dengan sistem republik yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Struktur pemerintahan diubah secara fundamental melalui pembentukan Parlemen Nasional sebagai lembaga legislatif utama. Dalam proses ini, Atatürk menekankan konsep nasionalisme Turki sebagai dasar identitas negara. 3. Penerapan sekularisme. Salah satu kebijakan utama Atatürk adalah penerapan sekularisme sebagai prinsip dasar negara. Sekularisme diartikan sebagai pemisahan antara urusan agama dan urusan negara, sehingga agama tidak lagi menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan politik. Kebijakan ini diwujudkan melalui penghapusan lembaga-lembaga keagamaan dalam struktur pemerintahan serta pembatasan peran ulama dalam politik. Penerapan sekularisme bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang rasional dan modern, serta menghindari konflik berbasis agama dalam kehidupan politik. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, terutama bagi kelompok yang menganggap bahwa Islam seharusnya tetap menjadi bagian integral dalam sistem negara. Dengan demikian, sekularisme Atatürk menjadi salah satu aspek paling kontroversial dalam sejarah modern Turki. 4. Penghapusan khalifah dan dampaknya. Penghapusan institusi khalifah pada tahun 1924 menjadi salah satu kebijakan paling signifikan dan kontroversial yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Keputusan ini menandai berakhirnya sistem kepemimpinan Islam yang telah berlangsung selama berabad-abad di bawah Kesultanan Utsmaniyah. Dampak dari kebijakan ini sangat luas, baik di tingkat domestik maupun global. Di dalam negeri, penghapusan khalifah memperkuat proses sekularisasi dan konsolidasi negara modern. Namun, di tingkat internasional, keputusan ini memicu reaksi dari dunia Islam yang melihat khalifah sebagai simbol persatuan umat. Analisis perkembangan pemikiran modern dalam Islam. 1. Perbandingan pemikiran antar tokoh dan gerakan. Perkembangan pemikiran modern dalam Islam di Turki tidak dapat dilepaskan dari kontribusi tokoh dan gerakan seperti Sultan Mahmud II, Utsmani Muda, dan Mustafa Kemal Atatürk. Ketiganya memiliki pendekatan yang berbeda dalam merespon krisis yang dialami oleh masyarakat Muslim pada masa itu. Sultan Mahmud II menekankan reformasi struktural melalui modernisasi militer dan birokrasi tanpa secara langsung mengubah dasar keagamaan negara. Sebaliknya, gerakan Utsmani Muda lebih menitik beratkan pada reformasi pemikiran dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan konsep modern seperti konstitusi serta kebebasan.
Dua, perubahan dari sistem tradisional ke modern. Transformasi dari sistem tradisional menuju sistem modern dalam dunia Islam, khususnya di Turki, merupakan proses yang kompleks dan bertahap. Pada awalnya, sistem pemerintahan Utsmaniyah didasarkan pada legitimasi religius dan struktur monarki absolut. Namun tekanan internal dan eksternal memaksa terjadinya perubahan menuju sistem yang lebih rasional dan terorganisasi. Reformasi yang dilakukan oleh Mahmud II menjadi pondasi awal perubahan ini, yang kemudian dilanjutkan oleh gerakan intelektual seperti Utsmani Muda dalam pengenalan konstitusi. 3. Dampak terhadap dunia Islam. Perkembangan pemikiran modern di Turki memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia Islam secara luas. Reformasi yang dilakukan menjadi referensi bagi negara-negara muslim lain dalam menghadapi tantangan modernitas. Model reformasi yang berbeda, baik yang bersifat moderat maupun radikal, memberikan variasi pendekatan dalam mengelola hubungan antara Islam dan negara. Di satu sisi, pendekatan integratif seperti yang dikembangkan oleh Utsmani Muda menginspirasi gerakan pembaruan Islam yang berusaha mengharmonisasikan ajaran agama dengan perkembangan zaman. 4. Relevansi dalam konteks masa kini. Analisis terhadap perkembangan pemikiran modern dalam Islam di Turki memiliki relevansi yang kuat. Dalam konteks masa kini, banyak negara muslim saat ini masih menghadapi tantangan yang serupa, seperti kebutuhan reformasi politik, penguatan institusi negara, serta integrasi antara nilai agama dan modernitas. Pengalaman historis Turki menunjukkan bahwa modernisasi tidak memiliki satu model tunggal, melainkan dapat masing-masing dalam era globalisasi. Kemampuan untuk menyeimbangkan antara identitas keagamaan dan tuntutan modernitas menjadi faktor kunci dalam menentukan arah perkembangan dunia Islam ke depan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.